Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi statistika tentang uji homogenitas. Pada materi kali ini, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh anggota kelompok yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada dari Rahmawan, yang kedua saya sendiri Farhan Muhammad Nasir, yang ketiga Muhammad Gatan Wiguna, dan yang terakhir Lugis. Dan anggota kelompok yang terakhir yaitu Lugis Yulianul Hakim. Untuk lebih lengkapnya mari kita simak video berikut ini. Pada materi yang pertama yaitu tentang pengertian uji homogenitas yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh saudara Gatan Wiguna. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Gatan Wiguna. Kali ini saya akan membahas tentang uji homogenitas data melalui varianse tes. Nah, uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui sifat data, homogen atau tidak homogen. Data yang tidak homogen tidak dapat diuji melalui beberapa uji statistika parametrik. Nah, jadi uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui sifat data, ada yang homogen atau tidak homogen. Nah, data yang tidak homogen ini tidak dapat diuji melalui beberapa uji statistika parametrik. Nah, jadi untuk data yang tidak homogen, nah ini tidak dapat diuji melalui uji statistika parametrik. Nah, uji ini dilakukan menggunakan Levene test atau dikenal juga dengan uji varian. Nah, pengujian tersebut dalam proses SPSS versi 22 terdapat dalam menu One Way ANOVA dengan mengaktifkan homogeneity test. Nah, jadi pengujian ini dilakukan menggunakan Levene test atau juga dikenal dengan One Way ANOVA dengan menggunakan atau mengaktifkan homogeneity test. Nah, input data pada uji homogenitas berbeda dengan input data uji normalitas data. Nah, jadi untuk input data homogenitas ini jelas-jelas berbeda dengan input data uji normalitas data. Dalam uji ini harus menggunakan data faktor atau keterangan data. Nah, jadi dalam uji homogenitas ini harus menggunakan data faktor atau keterangan data. Nah, jadi jika datanya terdiri dari 2 data, nah terus misalkan pada uji normalitas dan juga ada uji homogenitas jika terdiri dari 2 data. Oke, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Lugis Yulianul Hakim. Kepada saudara Lugis dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Lugis Yulianul Hakim. Di sini saya akan menjelaskan cara menginput data dari SPSS untuk menguji data homogenitas ya. Nah, yang pertama kita siapkan dulu datanya. Nah, data motivasi belajar ya. Ada data kelas A dan kelas B. Pertama, kita copy dulu data kelas A, kita copy, lalu kita masukkan ke SPSS-nya. Nah, terus yang kedua, kita copy juga data kelas B, kita copy, kita masukkan ke urutan ke-21 dan seterusnya. Nah, setelah memasukkan 2 buah data kelas A dan kelas B, kita masukkan kode kelasnya, yang dimana 1 sampai 20 itu tadi kodenya kelas A ya, atau kita beri tanda dengan angka 1. Nah, seperti ini. Kita copy, kita masukkan kembali. Begitupun yang kedua sama ya, kita ambil data kode kelas B yaitu angka 2. Kita copy, lalu masukkan ke SPSS-nya. Nah, setelah kita selesai memasukkan data kelas dan kode kelasnya, kita masuk ke variable view, yang dimana yang judul dari datanya itu yaitu motivasi belajar. Nah, lalu kode kelasnya itu kode kelas.
setelah itu untuk kode kelas ini di tabel value-nya kita pilih value itu yang tadi kode kelasnya ya, yang angka itu kita masukkan angka 1, lalu kita beri label kelas A, kita add, dan value-nya kita masukkan lagi angka 2, labelnya kita beri nama kelas B, kita add lagi, kita oke. Ini untuk desimal bisa kita rubah ke 0 atau 2 tidak apa-apa, tapi lebih ininya kita rubah saja ke 0 ya. Setelah itu kita lihat kembali ke data view. Nah, kode kelas ini bisa berubah setelah kita klik value label. Nah, dari angka 1 dan 2 itu menjadi kelas A dan kelas B, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya setelah memasukkan data tersebut, kita masuk ke mode analyze, pilih compare mean, lalu pilih ke one way ANOVA. Nah, ini akan muncul kotak seperti ini, ada dependent list dan faktor. Motivasi belajar kita masukkan ke dependent list. Nah, untuk kode kelas kita masukkan ke faktor. Nah, karena kita akan menghitung atau mencari homogenitasnya, kita masuk ke menu option. Nah, di sini ada kotak homogeneity of variant test. Nah, kita checklist di sini, lalu klik continue, lalu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul hasil dari atau output dari data yang kita hitung tadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Perkenalkan, saya Dedi Rahmawan. Di sini saya akan memaparkan mengenai output dari data yang telah dimasukkan oleh saudara saya, yaitu Lugis. Nah, dari hasil input data yang telah dilakukan oleh saudara Lugis, yaitu menghasilkan dua ya. Yang pertama yaitu test of homogeneity of variance, yang kedua yaitu ANOVA. Nah, untuk mencari uji homogenitas yaitu menggunakan data yang ini, test of homogeneity of variance. Nah, untuk mencari uji homogenitas itu yaitu dengan melihat signifikan. Nah, di sini signifikannya 9,84. Untuk menentukan data tersebut bersifat homogen atau tidak, yaitu dengan dua syarat. Yang pertama, jika data tersebut signifikan hasilnya kurang dari 0,05, maka data bersifat tidak homogen. Dan sebaliknya, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data bersifat homogen. Nah, dari data ini kita bisa lihat bahwa nilai signifikannya yaitu 9,84, maka sesuai persyaratan nilai tersebut bersifat homogen ya, karena lebih dari 0,05. Nah, bisa dipaparkan hasilnya sebagai berikut ya. Kita copy dulu, kemudian kita masukkan ke Word, kita paste di sini. Nah, untuk memaparkan hasilnya bisa kita tulis seperti ini ya. Dari hasil output
data dapat dipaparkan sebagai berikut. Tabel uji homogenitas di atas menunjukkan untuk hasil data belajar memperoleh nilai Leuvenstatik statistik nol koma nol dan signifikansi atau sig dalam kurung sig sama dengan yang ini ya, yang 9,84 0,984 ditulis lebih dari 0,05, maka dapat diartikan data bersifat homogen. Nah, jadi seperti itu ya cara menentukan output data uji homogenitas. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, yaitu tentang uji homogenitas. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun perbuatan, karena kami masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.